Ada acara apa di sini? Ya, hari ini tanggal 24 dan 25 November acara di kantor PBB di Cinewa. Hari ini mendengarkan acara kaum minoritas, yaitu kaum minoritas yang ada di seluruh dunia berhak untuk berbicara di forum dunia sekarang ini. Bagaimana Anda bisa masuk ke forum dunia ini? Ya, kami sebagaimana ketahui ASNL itu adalah anggota daripada UNPO, yaitu anggota daripada Unrepresented Nations, Unrepresented Nation People and Organization, yaitu sebuah organisasi yang memiliki payung bagi anggota-anggota yang tidak memiliki perwakilannya di PBB. Jadi mereka memberikan kami sebuah training dan juga informasi bagaimana cara agar bisa berbicara di forum internasional ini. Nah, mereka lah yang memberikan bagi kami untuk masuk ke dalam forum seperti ini. Thank you, Mr. Chairman. My name is Asnawi Ali. On behalf of the Aceh Sumatra National Liberation Front, or EASNL, I wish to draw the attention of the forum on the situation in my homeland, Aceh in Sumatra. For almost 30 years, between 1976 and 2005, Aceh was under massive initial military operations against pro-independence movement that caused tens of thousands of casualties and uncountable serious human rights violations. It's well documented that most of the violations had been committed by Indonesian armed forces in the form of summary execution, torture, and forced disappearances, arbitrary arrests, etc. On 26 December 2004, Aceh was heavily damaged by Indian Ocean tsunami, which claimed over 170,000 lives. Mr. Chairman, 12 years after the natural disaster and 11 years after ending of armed conflict, much of its infrastructure might have been rebuilt, but the people of Aceh is still desperately struggling for its fundamental changes in civil, political, economic, social, and cultural rights. Many human rights organizations have also recommended prosecution of those responsible, restoration of civilian institutions, ending the culture of impunity with the military, and reallocation and of resources between the central and provincial government. Mr. Chair, in finding a durable solution to the complexity of the problem, Indonesia should review its own policy towards Aceh, particularly with regard to fundamental freedoms, such as freedom of expression and the right to self-determination of the people of Aceh. The ASNF call upon international communities, especially the EU and the UN, to closely monitor the situation in Aceh and put pressure on Indonesia to end impunity
by resolving to the past human rights abuses during 30-year armed conflicts. Therefore, ASNF endorses the Forum recommendation of Article 26G and 32D concerning organization or individual responsible for human rights violation. Thank you for your attention. Apa tujuan ASNF masih terus memaksa kehendak memisahkan diri dari Indonesia, padahal proses perdamaian atau reintegrasi sudah cukup baik di Aceh? Ya, saya rasa itu paksa kehendak itu adalah sebuah pertanyaan yang salah, karena menurut undang-undang preambul Indonesia itu sendiri bahwa mengatakan bahwa semua hak atau bangsa berhak untuk menyatakan kemerdekaannya. Jadi saya rasa rakyat tidak memaksakan kehendak karena mereka mempunyai hak. Kemudian masalah reintegrasi yang disebutkan tadi bahwa tidak ada berjalan dengan baik reintegrasi di Aceh, sebaliknya. Jadi fakta dan kenyataan itu sangat jauh berbeda. ASNF berada di luar negeri. Ya. Ada yang menilai bahwa organisasi ini hanya ingin membuat suasana Aceh kembali ke masa konflik. Ya. Apa pendapat Anda? Saya rasa itu sebuah pemahaman yang salah, karena kita jika berbicara fakta, bahkan setelah ditandatangani MOU itu sendiri, setelah 10 tahun itu, apa yang terjadi? Bahwa fakta yang membuktikan bahwa keonaran, kriminal, dan konflik itu sendiri tercipta gara-gara MOU itu sendiri. Nah, jadi kalau dialamatkan kepada ASNF, saya rasa itu salah, karena ASNF berjuang secara damai dan tanpa kekerasan non-violence. Buktinya kita sudah sampai ke gedung PBB ini dan kita tidak pernah memerintahkan ataupun berperang frontal terhadap Indonesia, tapi berperang dengan secara diplomasi, dan Anda sendiri melihat bukan? Tidak hanya butuh proses diplomasi tingkat internasional, tapi juga ada dukungan rakyat. Sejauh ini, menurut Anda, seberapa besar dukungan rakyat Aceh untuk ASNF? Secara objektif saya mengakui kebenaran yang Anda katakan itu, bahwa tanpa dukungan rakyat tidak ada kemerdekaan ataupun tidak ada gerakan. Itu benar, bukan hanya di dalam konteks Aceh, bahkan di negara lain juga demikian. Namun bisa kita lihat sendiri bagaimana rakyat saat ini malah sebaliknya. Kalau dulu euforia terhadap MOU, sekarang malah setelah 10 tahun terlihat dan bukti bahwa yang rakyat suka dulu sekarang semakin tidak suka, dan saat ini mereka yang kebanyakan tidak suka tersebut secara sembunyi dan juga secara terang-terangan mereka menyokong perjuangan ASNF. Mengapa? Karena mereka melihat sendiri dan kita bisa membuktikan bahwa tidak ada perjuangan pergerakan yang frontal, dan mereka memang berharap untuk perjuangan secara diplomasi. Dan hari ini tanggal 25 November 2019 delegasi ASNF ada di gedung ini, dan tidak mudah untuk masuk ke dalam gedung ini, dan membuktikan juga ASNF bukan organisasi teroris. Kalau organisasi teroris, kami tidak bisa masuk ke dalam gedung PBB ini. Terima kasih.